warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah, pada hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Salawat serta salam yang akmal untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya masih bersama, atau kita masih bersama Majelis Misbahus Surur, yang kali ini kita akan berjalan dan kita akan menelusuri yang namanya Cirebon. Nah, jamaah yang berbahagia, sahabat Misbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ke Cirebon, tentunya kita mengenal siapa itu Sunan Gunung Jati. Sedikit kita ulas tentang Sunan Gunung Jati, bahwa Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cirebon itu yang kita kenal dengan Said Al-Kamil. Beliau menyebarkan Islam di sekitar Pulau Jawa, sekitar Cirebon maksudnya. Dan beliau adalah salah satu wali songo yang dikenal kearifannya, yang dikenal dengan kealimannya dan kepandaiannya. Dan beliau juga salah satu sunan yang terpilih menjadi pemimpin salah satu sunan di Cirebon. Sedikit mari kita ulas bagaimana asal usul atau riwayat hidup dari Sunan Gunung Jati. Nah, sahabat Misbah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sunan Gunung Jati dilahirkan di kota Mekkatul Mukarramah. Beliau lahir memakai nama Syarif Hidayatullah, dan beliau lahir di tahun 1448 Masehi. Dan kita kenal Syarif Hidayatullah sampai sekarang itu ada universitas, salah satunya universitas di Jakarta dan Banten, dan ada beberapa lagi. Dan beliau dilahirkan dari pasangan asli Cirebon yang sangat berpengaruh, yang bernama Syarif Abdullah dan Ibu Nyai Rasantang. Beliau dilahirkan yang kita kenal sebagai Syarif Hidayatullah, dan kita mengenal Syarif Hidayatullah yang tadi saya katakan di berbagai macam universitas Jakarta, Banten, dan Tangerang. Beliau dinobatkan sebagai tumenggung di Cirebon karena beliau mempunyai kearifan, kecerdasan yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa, dan kealiman yang sudah tidak diragukan lagi. Akhirnya beliau yang kita tahu menikahi dari seorang syarifah bernama Nyai Ageng Tepasari, putri dari Ki Gede Tepasari. Nah, dari sanalah beliau mulai mengembangkan pengetahuannya, mulai mengembangkan pengaruhnya di kota Cirebon. Dan beliau sempat ketika berumur 20 tahun
Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan beliau belajar di sana, nyantri di sana. Dari pendidikan beliau di Mekah yang beliau sempat belajar kepada guru-guru beliau, dan beliau juga sempat ke Baghdad, Mesir, dan akhirnya beliau bisa kembali lagi ke Jawa di Cirebon. Sahabat Misbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Cirebon karena kepandaiannya beliau menggantikan ayahnya yang saat itu menjabat sebagai raja. Beliau membangun kota Cirebon dengan semangat, dengan keislamannya, dengan kecerdasannya. Beliau bangun Cirebon yang sampai sekarang kita bisa lihat nanti ketika kita berkunjung ke Cirebon atau ke Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah pandai juga menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat setempat, menjalin toleransi yang sangat tinggi dengan mereka-mereka yang beda agama. Toleransi yang mengedepankan tentunya akidah yang beliau tetap pegang teguh, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sunan Gunung Jati yang kita kenal menggunakan metode dakwah yang kita sempat juga mungkin belajar di sekolah dasar. Adapun metode dakwah beliau yang sangat kultural dan toleransi dalam menyebarkan agama Islam yang tentunya sangat mudah diterima oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Dengan apa? Tentunya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memanfaatkan kesenian yang ada, kesenian yang saat itu memang benar-benar memasyarakat di kota Cirebon. Dan ia juga yang tadi saya sampaikan sekali lagi sangat toleransi dengan orang-orang yang berbeda agama. Orang-orang yang sekitarnya yang berbeda agama merasa nyaman, merasa aman dan merasa tentram berada di kota Cirebon. Sahabat Misbah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pendirian kesultanan yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang nanti bisa kita kalau ke sana bisa kita lihat dan bisa kita masuk ke dalamnya. Nah, di sana itu banyak peninggalan-peninggalan beliau, dari mulai masjid yang beliau tinggalkan serta istilahnya pondasi bentuk masjid yang unik serta elegan, yang nanti ketika sahabat Misbah berkesempatan untuk hadir dan datang ke Kesultanan Cirebon, di sana bisa kita lihat betapa unik, betapa megah dan betapa bagusnya masjid peninggalan Sunan Gunung Jati. Nah, sahabat Misbah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak peranan napak tilas atau yang kita bisa sebut uswatun hasanah atau tauladan yang baik yang bisa kita contoh dari salah satu wali songo ini atau Sunan Gunung Jati. Tentunya itu buat pelajaran bagi kita, ya. Dan kita sebagai orang yang suka dengan ziarah, berkunjung ke makam-makam orang mulia, ke tempat-tempat kuburan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi motivasi kita bahwa sebagai orang Islam, sebagai kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa menghargai jasa-jasa para aulia, para wali-wali Allah atau mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sunan Gunung Jati akhirnya meninggal wafat pada tahun 1568 dan beliau dimakamkan di Cirebon, di dalam Kesultanan Cirebon. Nah, nanti kalau kita berkesempatan berkunjung ke sana, kita berdoa kepada Allah. Doa yang makbul, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berdoa dekat dengan orang-orang yang dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala atau wali-wali Allah. Sekedar itu saja yang dapat saya sampaikan sekelumit singkat dengan berkenaan dengan Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo atau wali 9 orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat keberkahan lantaran kita sering berkunjung ke tempat-tempat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.